Apakah Bitcoin berhasil menembus 1 miliar rupiah per koinnya? Langsung aja kita mau analisis menggunakan Elliott Wave Theory. Penasaran seperti apa? Let's go! Halo Sobat Trader, balik lagi sama saya Andi Sinjaya. Di video kali ini kita akan membahas tentang Bitcoin atau analisis Bitcoin menggunakan Elliott Wave Theory. Jadi sebelumnya saya sempat membuat sebuah Instastory di Instagram dan bertanya kalau saya membuat video Elliott Wave Bitcoin bakal ada yang mau nonton atau enggak, dan 90% lebih itu menjawab mau nonton. Jadi awas aja kalau yang udah pilih tapi nggak nonton ya. So langsung aja, video tentang Elliott Wave ini banyak banget di request sama kalian karena belakangan saya juga sedang mendalami tentang Elliott Wave Theory analisis dan juga sering membuat analisis seputar dengan Elliott Wave. Jadi semoga video ini bisa membantu dan juga teman-teman mungkin yang mau belajar tentang Elliott Wave juga bisa belajar di video ini. So apakah Bitcoin bisa tembus 1 miliar rupiah? Kita akan langsung cek dan cari tahu. So nggak usah lama-lama, langsung aja kita analisis. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman trading kamu biar mereka semua bisa belajar bareng-bareng trading di channel ini. Dan thank you so much untuk support kalian semua agar channel ini bisa menjadi channel trading nomor 1 di Indonesia. Oh iya, ini ada sedikit pesan-pesan dari sponsor kita untuk video kali ini. Langsung aja check it out. Thank you buat Ledger yang sudah sponsorin video kita kali ini. Jadi di tangan saya saat ini ada sebuah benda yang namanya Ledger. Ledger adalah sebuah hardware wallet yang berfungsi untuk menyimpan aset kripto yang kita miliki dengan aman. Di sini, Ledger yang saya miliki adalah Ledger Nano X dan bentuknya kurang lebih seperti USB. Ledger menciptakan solusi yang memungkinkan kita untuk mengamankan sendiri aset kripto yang kita miliki. Hard wallet yang digabungkan dengan aplikasi Ledger Live adalah cara terbaik untuk mengamankan aset kripto kita. Kamu akan memiliki private key yang tidak akan dapat diakses oleh siapapun kecuali kamu. Berbeda dengan kita menyimpan aset kripto di sebuah exchange yang keamanan asetnya bergantung pada eksistensi daripada exchange tersebut. Di samping itu, kita juga memiliki kebebasan untuk mengelola sendiri semua aset yang kita miliki. Dengan Ledger, beli, jual, kelola, menukar kripto, dan mendapatkan interest tanpa perlu khawatir keamanan koin kamu. So I think you should have one, apalagi untuk kamu yang serius invest di aset kripto. Dapatkan sekarang juga, kamu bisa cek link pembelian di deskripsi di bawah. Let's continue our video. Let's go. Oke guys, sekarang kita ke depan monitor dan ini sudah ada sebuah chart yaitu Bitcoin USD atau BTC USD. As always, kita menggunakan TradingView untuk menganalisis dan kali ini kita akan menganalisis Bitcoin menggunakan Elliott Wave Theory. Jadi sebelumnya kita mau bareng-bareng samain persepsi dulu tentang basic dari Elliott Wave Theory. Di sini saya sudah ada beberapa gambar yang akan bisa menjadi panduan kita. Nah, di sini kita mau refresh dulu sedikit bahwa Elliott Wave Theory ini adalah analisis berdasarkan wave atau gelombang. Kalau kita belajar mengenai sejarahnya, Elliott Wave Theory ini dikemukakan oleh seorang yang bernama Ralph Nelson Elliott. Beliau melakukan observasi di mana ternyata sebuah harga itu bergerak di dalam sebuah wave. Dan harga itu dari awal sampai akhir itu akan selalu konsisten bergerak di dalam sebuah gelombang atau wave. Jadi dikenallah yang namanya Elliott Wave Theory. Nah, basicnya atau simpelnya adalah wave ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah motive wave atau impulsive wave. Nah, ini biasanya kalau kita lihat, kalau bullish marketnya, dia akan naik 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Jadi ini adalah hal yang very basic banget. Kemudian setelah 5 wave impulsif ke atas ini selesai, dia akan diikuti oleh corrective wave ABC seperti ini. Nah, ini corrective wave tuh sebenarnya nggak cuman ABC ke bawah doang seperti ini. Nanti ada banyak banget macam modifikasinya, nanti kita akan lihat. Tapi kurang lebih ini adalah basic daripada Elliott Wave Theory. Dan untuk rules-nya yang pertama, wave 2 ini nggak boleh di bawah dari swing wave 1. Kemudian wave yang ketiga ini nggak boleh yang paling pendek, tapi kalau misalkan dia nggak yang terpanjang itu nggak masalah. Kemudian wave 4 yang ada di sini itu tidak boleh overlap daripada wave 1 yang ada di sini. Jadi wave 4 ini nggak boleh turun
lebih dalam daripada wave 1 posisinya yang ada di sini. Jadi itu adalah rules yang harus diikuti oleh impulsive wave. Kalau misalkan salah satunya dilanggar, artinya wave perhitungan kita tidak valid lagi. Sekarang kita akan lihat di sini, biasanya wave kedua ini koreksinya 60% daripada wave 1, dan wave keempat ini koreksinya hanya sekitar 30-40% dari wave 3. Jadi wave 2 ini biasanya lebih dalam koreksinya ya, dan ini impulsive wave yang biasa. Kemudian di sini sekedar informasi aja buat teman-teman bahwa corrective wave-nya di sini bisa membentuk yang namanya triangle. Jadi di sini ada ascending, descending, symmetrical, dan juga expanding gitu ya. Dan di sini biasanya terlihatnya atau kadang-kadang terjadinya itu ketika di wave keempat. Jadi wave keempat itu seringkali membentuk corrective wave yang berbentuk triangle seperti ini, tapi nggak selalu ya. Kemudian di sini kita lihat juga ada corrective wave yang kita sebut dengan flat. Di sini yang regular artinya panjang A sama dengan panjang C. Ini kurang lebih seperti biasa ya. Titik A sama titik C ini kurang lebih sejajar. Jadi ibaratnya dia rebound daripada support ya. Kemudian tipe yang kedua ada irregular atau expanded, di mana titik B yang ada di sini itu sempat mengalami false break, dan titik C yang ada di bawah sini juga sempat mengalami false break. Dan biasanya panjang offset-nya ini di B akan sama dengan offset di C. Jadi dia akan false break ke atas, akan false break bawah, kemudian melanjutkan penguatannya lagi ke atas. Dan yang terakhir adalah running flat, di mana biasanya wave B yang di sini itu offset juga, atau biasanya dia false break, tapi wave C-nya di sini jauh lebih pendek daripada wave A yang di bawah sini ya. Jadi kurang lebih dia 61,8% Fibonacci, kemudian naik lagi ke atas. Oke, jadi itu adalah basicnya, dan sekarang kita langsung aja analisis Bitcoin menggunakan Elliott Wave. Nah, di sini kita akan menggunakan chart monthly dulu ya, biar jelas kita melihat secara gambaran besarnya seperti apa. Saat ini udah ada di wave yang keberapa, dan kalau kita buka seperti ini akan sulit banget untuk dianalisis. Maka dari itu, biasanya kita menggunakan yang namanya logarithmic chart. Di bawah kanan pojok itu ada logarithmic chart, kalian bisa klik atau diaktifkan. Nah, sekarang kita akan mulai untuk analisis ya. Nah, ini adalah salah satu yang sebenarnya cukup jelas atau cukup clear. Bitcoin ini pergerakannya kita bisa langsung aja tarik dari bawah, ini pasti 0. Ini wave 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini wave kelima ya. Nah, wave 1 yang di sini biasanya terdiri dari 5 wave impulsif juga. Jadi kurang lebih seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini kita ganti, kita kasih kecil aja biar berbeda, dan warnanya ganti warna biru. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini koreksinya wave B kelihatannya kecil ya, tapi kalau misalkan kita ukur dari atas ke bawah, ini hampir 87% ya, karena kita menggunakan logarithmic chart, jadi kelihatannya kecil aja, pendek. Kemudian kita lihat di sini wave 3 very strong naik ke atas. Kemudian di sini ada wave 4 ya. Ini wave 4-nya juga sama, koreksinya sebenarnya dalam juga, di sini sekitar 83% ya. Di sini wave keempat, dan saat ini sedang running wave ke-5, dan ini adalah wave yang terakhir harusnya. Nah, dalam perjalanannya wave kelima itu biasanya kita bisa menemukan ada 5 impulsive wave lagi. Jadi di sini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang itu ada di wave yang terakhir. Nah, sekarang kita zoom in lagi aja di weekly time frame. Nah, di sini jelas ya, wave keempat membentuk ABC correction pattern. Jadi di sini ada 3 wave ABC, kemudian dilanjutkan wave kelima, wave 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini wave kedua itu ketika koreksi itu hampir menembus 61,8. Tapi beda dengan wave yang keempat. Biasanya wave yang keempat itu nggak sampai setengah. Ya, kalau di sini nggak sampai 30%. Not even 38,2% sebenarnya. Nah, sekarang kita akan coba perhatikan di sini. Apakah di sini wave keempatnya udah berhasil atau belum? Kita nggak tahu, tapi let's say kita asumsi aja ini wave 4-nya udah valid ya. Dan ini ada beberapa skenario yang sebenarnya masih mungkin terjadi. Skenario yang pertama adalah ketika di sini confirm wave keempat, dan saat ini sedang developing wave yang terakhir atau yang kelima. Sekarang kita buka daily chart. Nah, kalau di sini kita hitung, ini adalah wave yang keempat, artinya
di sini kita akan mulai menghitung lagi. Wave yang kelima akan terdiri dari 5 impulsive wave, ya, atau kita bisa sebut wave di dalam wave. Nah, di sini ada wave yang pertama, di sini ada wave yang kedua. Saat ini sedang menuju wave yang ketiga, kemudian keempat, dan kelima yang terakhir. Nah, kenapa di sini bisa wave 1, wave 2? Kalau kita coba hitung di sini, ini akan terdiri dari 5 wave lagi. Jadi, kalau saya hitung, di sini ada 1, di sini 2, kemudian di sini 3, di sini 4, di sini 5. Kita akan bedain lagi, di sini kita pakai warna ungu deh, biar jelas. Jadi kita bisa lihat di sini ini wave 1, kemudian wave 2-nya berbentuk ABC. Nah, di sini ABC-nya membentuk yang namanya ABC irregular flat atau expanded flat ya, yang seperti tadi. Ketika ke atas false break, ke bawah juga false break. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini wave ketiga itu biasanya terdiri dari 5 wave kecil. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah bagian impulsive wave yang lebih kecilnya lagi. Jadi saya coba taruh yang kecil aja di sini. Warnanya diganti biar lebih kelihatan jelas, warna orange kali ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Di sini wave ketiga, keempat, kelima. Jadi ini adalah wave yang 1 ya, atau yang pertama. Jadi ini adalah 1. Kemudian di sini keduanya itu adalah ABC corrective wave. Jadi A, B, C, dan saat ini sedang menuju wave yang ketiga. Nah, sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman bahwa hitungan saya bisa salah. Karena balik lagi di Elliott Wave ini benar-benar complicated, sometimes masih banyak probability yang sebenarnya bisa terjadi atau mungkin saja terjadi. Nanti kita akan melihat ada beberapa probability juga yang mungkin akan terjadi di BTC ini atau Bitcoin ini ya. Jadi kita akan coba lanjutin dulu. Nah, ini adalah the very best skenario-nya bahwa saat ini sedang developing wave yang ketiga dan saat ini sudah menembus yang namanya all time high. Nah, all time high-nya ada di sini dan saat ini wave yang ketiga ini masih developing naik ke atas seharusnya ya. Dan ini adalah skenario pertama di mana skenario-nya yang sangat positif atau bullish naik ke atas dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kalau skenario ini terjadi, maka ada probability wave ke-5 ini, kalau trennya masih strong, dia ada probability panjang dari wave ke-5 ini sama dengan panjang dari wave ke-1. Jadi di sini saya menggunakan tools yang namanya Trend Based Fibonacci Extension untuk melihat ke depannya seperti apa. Jadi ini masih bisa sampai atau ada peluang gitu ya, sampai ke 126.000 which is very tinggi gitu ya targetnya. Tapi kita nggak tahu, kadang-kadang Bitcoin punya tren yang cukup signifikan seperti ini. Nah, tapi ini adalah the very best skenario-nya seperti ini. Nah, skenario yang lain kita bisa lihat juga. Jadi saya coba remove dulu ya di sini. Nah, skenario yang lainnya adalah di sini mungkin aja Bitcoin sudah selesai membentuk wave yang kelima. Kita nggak tahu, tapi mungkin aja kita bisa hitung. Kalau misalkan di sini adalah wave yang keempat, di sini bisa aja membentuk seperti ini. Di sini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Ini mungkin bisa saja terjadi, tapi kemungkinannya sangat-sangat kecil menurut saya pribadi. Jadi ini mungkin perhitungannya juga sedikit kurang tepat. Jadi probability-nya menurut saya pribadi sangat kecil, tapi kita nggak ada yang tahu. Bisa aja di sini akhirnya double top, wave kelimanya ini sejajar dengan wave 3, kemudian dia turun menjadi bearish. Ini salah satu skenario aja. Atau skenario yang selanjutnya adalah ini bisa aja terjadi bahwa wave yang keempat ini ternyata belum selesai. Jadi misalkan di sini adalah wave yang ketiga, di sini dia masih membentuk yang namanya ABC corrective pattern. Jadi di sini adalah A, kemudian di sini adalah B, kemudian di sini adalah C. Baru dia naik lagi ke atas. Jadi saya gambarin dulu di sini. Nah, bisa saja terjadi seperti ini. Kita nggak ada yang tahu until kita melihat konfirmasi daripada pergerakan price action yang ada di sini. Jadi kalau misalkan ini terjadi, artinya di sini wave keempatnya berbentuk regular flat dan ini akan menjadi support yang kuat dan ideal untuk titik wave yang keempat di sini. Kemudian dia akan naik lagi ke atas. Cuman kalau kita fokusnya di tren, kalau kita lihat trennya saat ini sedang bullish dan saya sempat observasi juga untuk Bitcoin sendiri punya tren. Secara siklus dia seharusnya masih bisa bullish sampai akhir tahun 2021 ini sebelum nanti mungkin ada kemungkinan dia akan berubah menjadi bearish lagi atau turun lagi. Jadi seharusnya skenario yang pertama di mana saat ini masih ada peluang dia untuk naik itu jauh lebih tinggi ya untuk saat ini.
nih. Kalau kita lihat juga secara tren, ini trennya udah mantep banget untuk Bitcoin dan harusnya sih masih akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Jadi buat saya untuk target 1 miliar di dekat-dekat ini seharusnya masih sangat mungkin untuk dicapai. Jadi di sini 1 miliar rupiah udah sangat dekat dengan targetnya saat ini. Seharusnya kalau skenario yang pertama itu terjadi, artinya akhir tahun ini Bitcoin akan menembus 1 miliar rupiah. Seperti itu kurang lebih secara analisisnya. Nah, itu tadi adalah analisis secara Elliott Wave. Jadi analisis Elliott Wave ini sendiri sebenarnya cukup complicated karena kita masih belum bisa benar-benar menentukan until kita melihat tren yang sangat jelas. Apalagi saat ini ada di persimpangan seperti ini, apapun masih bisa terjadi kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba fokus pergerakan Bitcoin ini dalam beberapa waktu ke depan. Jadi kita sekarang akan buka time frame H4 dan anggap aja saat ini kita fokus di skenario yang pertama ya, which is ini masih akan bergerak naik ke atas di dalam wave yang ketiga. Nah, biasanya kalau kita menganalisis di time frame yang kecil, itu biasanya kita logaritmiknya boleh dimatikan gitu ya. Jadi kita menggunakan arithmetic chart untuk menganalisis harga. Nah, sekarang sebenarnya Bitcoin ini masih di dalam sebuah tren yang bagus dan kalau kita mau coba untuk membuat yang namanya channel atau bullish channel seperti ini kurang lebih, harganya itu masih bergerak di dalam sebuah channel. Jadi kita harus jaga agar Bitcoin ini harganya tidak closing di bawah channel yang ada di bawah sini atau trendline yang ada di bawahnya. Dan kalau kita analisis lagi menggunakan price action, sebenarnya di sini adalah level resistance become support area ya, dan invalidation levelnya itu sebenarnya ada di sini. Jadi kalau misalkan harga Bitcoin itu tembus di bawah sini, ini harusnya menjadi level invalidation atau mungkin outlooknya akan berubah lumayan signifikan ya. Dan nanti kita harus menganalisis ulang kembali. Nah, selama di sini Bitcoin masih turun dan belum closing di bawah channel, kemudian di sini invalidation levelnya juga masih belum dilewati, artinya di sini Bitcoin masih dalam sebuah koreksi wajarnya aja ya. Atau mungkin nanti di sini ada peluang untuk membentuk sebuah pola untuk kita bisa ambil opportunity lagi sebelum akhirnya nanti dia melaju ke level all time high yang jauh lebih tinggi lagi daripada yang sebelumnya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di sini ketika kita melihat Bitcoin sempat breakout daripada resistance-nya, di sini jangan sampai terjadi sebuah pola yang kita sebut dengan bearish engulfing. Jadi bearish engulfing itu di mana body daripada candlestick ini itu lebih dominan atau menutupi body dari candlestick yang sebelumnya. Ya, jadi kita harapkan aja di sini ketika dia closing, candlesticknya dia berhasil naik ke atas, at least bodinya itu nggak 50% lebih daripada tailnya atau shadownya ke bawah. Lalu di sini sebenarnya kita bisa membuat sebuah bullish channel dan ketika di breakout di sini artinya ada sebuah percepatan tren. Ya, jadi di sini adalah sebuah percepatan tren. Dan upper channel yang ada di atas sini itu juga berfungsi sebagai area support. Jadi di sini ada probability kalau misalkan dia turun ke bawah sini, dia bisa berfungsi sebagai area support. Jadi di sini juga masih ada skenario yang mungkin aja terjadi, turun ke bawah sini kemudian rebound atau mantul daripada support dari channel yang ada di sini dan invalidation levelnya tetap ada di level sini. Jadi menurut saya ini masih aman banget untuk Bitcoin. Kita lihat aja untuk closing candlestick hari ini seharusnya dia bisa naik lagi ke atas sehingga bearish engulfing itu tidak terjadi. Dan sekali lagi untuk Elliott Wave kurang lebih untuk prediksinya atau analisis kita ini adalah wave kedua, di sini wave yang ketiga masih running, wave keempat dan wave yang kelima. Dan seharusnya untuk target kita bisa menggunakan Fibonacci ditarik dari atas ke bawah dan seharusnya level 87.000 kalau misalkan trennya masih strong ya naik ke atas sampai akhir tahun seharusnya 87.000 ini bisa tercapai ya, mudah-mudahan semoga. Jadi buat kamu yang masih punya Bitcoin ini sangat prospek banget, tapi tetap kita harus selalu manage posisi kita dan juga jangan lupa untuk selalu menggunakan yang namanya stop loss di dalam setiap trading kita. So, saya rasa itu aja untuk video kita membahas Elliott Wave Bitcoin hari ini dan semoga explanation saya dari awal tadi sampai akhir ini udah cukup padat dan teman-teman bisa sedikit banyak belajar tentang Elliott Wave. Kalau saya ada salah, mohon untuk dikoreksi di kolom komentar karena
Karena jujur saya juga mengakui kalau saya tidak sempurna. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau mungkin saya salah analisis, boleh silahkan dikoreksi di kolom komentar di bawah. Like video ini kalau teman-teman suka, subscribe dan share juga ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa di sebelah sini dan sebelah sini ada video lainnya seputar trading yang bisa kamu tonton. Thanks for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya. Be a smart trader. Salam cuan. Ciao.